Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kebaikan anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan lewat renungan dan pujian kita. Bersiapkan hatinya, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dengan perikop Abraham dibenarkan karena iman. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah iman Abraham dan Daud. Saudara terkasih sidang jemaat Tuhan, setelah menjelaskan topik manusia dibenarkan karena iman di pasal sebelumnya,
Kini Paulus memulai pasal 4 dengan memperlihatkan bukti dari argumen tersebut. Dalam hal ini, sidang jemaat Tuhan, Paulus memakai tokoh yang paling dijunjung tinggi oleh bangsa Yahudi, yaitu Abraham. Abraham dipandang sebagai bapa leluhur orang Yahudi. Melalui Abraham, Paulus memperlihatkan bahwa keselamatan oleh iman bukan sesuatu yang asing dan baru, melainkan sudah ada pada zaman Abraham. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus menegaskan bahwa Abraham sendiri pun beroleh pembenaran dari Allah karena imannya, bukan karena perbuatannya. Ya sidang jemaat Tuhan, bukan karena perbuatannya, karena iman Abraham. Pembenaran itu diberikan Abraham sebelum ia disunat. Kenyataan ini menjadi teguran keras bagi orang Yahudi yang selama ini menyombongkan diri sebagai umat Allah dan menganggap mereka dibenarkan karena sunat. Terhadap orang-orang tersebut, Rasul Paulus menegaskan bahwa sunat merupakan tanda, bukan sarana pembenaran. Tadi kita sudah bahas ayat 11-12. Lalu bagaimana dengan Daud, sidang jemaat Tuhan? Sebagian Abraham, Daud pun dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Alasan Rasul Paulus mengutip ucapan Daud dalam Mazmur 32 ayat 1-2 adalah untuk memperlihatkan bagaimana seharusnya sikap dari orang yang telah dibenarkan Allah. Saudara terkasih, Daud yang pernah jatuh dalam dosa bersedia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ia menyadari hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni dosa-dosanya, termasuk dosa-dosa kita, sidang jemaat Tuhan. Bukan kesombongan yang diperlihatkan Daud, melainkan sikap kerendahan hati dan bersedia mengakui kesalahan secara terbuka di hadapan Allah. Ini menjadi teguran keras bagi orang Yahudi atas kesombongan mereka. Orang Yahudi selalu menekankan sunat untuk pembenaran, tetapi bukan sebenarnya. Sebagai umat Allah, sidang jemaat Tuhan, kita dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, marilah kita jalani kehidupan ini dengan sikap kerendahan hati, bukan dengan kesombongan atau memegahkan diri kita. Karena apapun yang kita terima dari Tuhan semata-mata hanya anugerahnya dan kebaikannya. Inilah yang Abraham dan Daud sadari, bahwa bukan karena kekuatan mereka. Mereka percaya akan kuasa Tuhan, mereka percaya akan bimbingan Tuhan, mereka akan percaya pengampunan yang daripada Tuhan. Hanya Tuhan Allah yang mampu mengampuni mereka. Seperti Abraham yang keluar dari tanah Ur Kasdim, dia disuruh Allah untuk pergi dari tanahnya, dari leluhurnya, menuju tanah yang ditunjukkan oleh Allah. Dia percaya bahwa Tuhan Allah yang membimbing dia. Dia percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dia imani itu. Makanya dalam sejarah bangsa Yahudi dan kepada kita juga, Abraham adalah bapa orang beriman, bapa orang percaya. Dia yakin dan percaya bahwa Allah mengatakan kepada dia, dari keturunannya lah akan tercipta suatu bangsa yang besar. Walaupun umurnya waktu itu sudah ratusan tahun, sidang jemaat Tuhan. Allah nyatakan itu melalui kelahiran anak yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada dia. Ya sidang jemaat Tuhan, yaitu Ishak. Bagaimana dengan kita, sidang jemaat Tuhan? Apakah kita terus bergelut di dunia ini, terus kita memegahkan diri kita, terus kita mengatakan ini adalah hasil usaha saya, hasil dari kekuatan saya, hasil dari keringat saya, tetapi kita mengesampingkan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kehidupan kita? Saya kenal percaya, sidang jemaat Tuhan, kita mau seperti iman Abraham dan Daud. Walaupun kita jatuh ke dalam dosa, tetapi kita yakin kita kembali
kepada Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, agar kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Seperti tema kita pada hari ini, iman Abraham dan Daud. Kita mau memperoleh iman Abraham dan iman Daud. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami mau memiliki iman seperti iman Abraham dan Daud. Ajar kami ya Tuhan untuk kami selalu memberikan terbaik untuk Tuhan, dan juga agar iman kami kuat dalam menghadapi apapun dalam dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu.